Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas daripada manaqib Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dilahirkan di desa Lugabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada 15 Safar 1122 Hijriah bertepatan dengan 19 Maret 1710 Miladiah. Dia merupakan putra tertua dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Syekh Muhammad Arsyad lahir di lingkungan keluarga yang terkenal taat beragama. Kondisi lingkungan yang baik ini mempunyai andil yang besar dalam membentuk kepribadian Syekh Muhammad Arsyad selanjutnya. Ketika beliau berumur sekitar 7 tahun, Sultan Tahlillah 1700 sampai 1745 Miladiah, penguasa Kesultanan Banjar pada waktu itu, meminta kepada orang tua Syekh Muhammad Arsyad agar bersedia menyerahkan anaknya untuk dididik dan dibesarkan di lingkungan istana, sekaligus diadopsi sebagai anak angkatnya. Keinginan ini dilakukan karena Sultan telah tertarik dengan kecerdasan dan keterampilan Syekh Muhammad Arsyad ketika muda. Ketika mengadakan kunjungan kerja ke desa Lugabang, meskipun Abdullah dan Aminah, orang tua Syekh Muhammad Arsyad, sebetulnya merasa keberatan untuk melepaskan anaknya tertuanya itu untuk diadopsi oleh Sultan, namun mereka tidak kuasa untuk menolak maksud baik Sultan. Mereka pun menyerahkan anaknya kepada Sultan untuk tinggal bersama anak-anak dan cucu-cucu keluarga istana. Syekh Muhammad Arsyad tinggal di lingkungan istana Kesultanan Banjar ini selama sekitar 23 tahun. Karena pada umur sekitar 30 tahun, beliau merantau untuk menuntut ilmu di Haramain, kota Mekah dan Madinah. Beliau belajar di kota Mekah kurang lebih 30 tahun dan beliau belajar di kota Madinah kurang lebih 5 tahun. Beliau kembali lagi ke Banjar pada Ramadan 1186 Hijriah bertepatan Desember 1772 sebelum berangkat untuk menuntut ilmu ke Mekah dan Madinah. Syekh Muhammad Arsyad dikawinkan oleh Sultan dengan seorang wanita yang bernama Bajud yang ditinggalkannya dalam kondisi hamil. Istrinya ini melahirkan seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Syarifah. Syekh Muhammad Arsyad aktif melakukan penyebaran agama Islam di wilayah Kalimantan Selatan melalui jalur pendidikan, dakwah, tulisan dan keluarga. Dalam jalur pendidikan, beliau mendirikan pondok pesantren lengkap dengan sarana dan prasarananya, termasuk sistem pertanian untuk menopang kehidupan para santrinya. Dalam jalur dakwah, dia mengadakan pengajian-pengajian umum baik untuk kalangan kelas bawah maupun kelas istana. Dalam tulisan, beliau aktif menulis kitab-kitab yang biasa dibaca sekarang ini. Sedangkan dalam jalur keluarga, beliau melakukan dakwah dengan mengawini para wanita-wanita terhormat. Di antara istri-istri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang pertama adalah Tuan Baju, yang kedua Tuan Bidurun, yang ketiga Tuan Nipur, yang keempat Tuan Kuat, yang kelima Tuan Turiah, yang keenam Tuan Ratu Aminah, yang ketujuh Tuan Palung, yang kedelapan Tuan Kadarmik, yang kesembilan Tuan Markidah, dan yang kesepuluh Tuan Liyuhi, dan yang ke-11 Dai. Beliau meninggal dalam usia 105 tahun hitungan tahun Hijriah. Sebelum meninggal, beliau sempat berwasiat agar jasadnya dikebumikan di Kalampayan apabila sungai dapat dilayari. Namun apabila tidak bisa, beliau meminta dikebumikan di Karangtengah, tempat istri pertamanya Tuan Bajud dimakamkan. Ketika beliau meninggal, air sedang surut. Wasiat pertama yang dilaksanakan
Beliau meninggal pada 6 Syawal 1227 Hijriah bertepatan dengan 13 Oktober 1812 Miladiah dan dimakamkan di Kalampayan, Astambul, Banjar, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin.